It's kind of boring gitulah, just to make money terus terang gitu ya. Kalau kita mendefinisikan cantik itu putih ya gimana dong perempuan Indonesia? Karena kalau kita cinta bumi, kita harus mau repot. Kehidupan sehari-hari kita kayaknya nggak pernah jauh dari yang namanya plastik. Mau minum, orang-orang udah terbiasa pakai botol plastik. Belanjaan, bikin makanan dan beli gorengan pakai plastik juga. Bahkan sampai ada salah satu data nih yang kita kutip dari akun Instagram narasumber kita kali ini yang bilang kalau sendal jepit yang kita pakai, yang biasa kita pakai itu menyumbang 25% dari sampah di lautan. Jadi langsung saja ini ada narasumber kita, Ibu Suzy Hutomo. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah datang di Bumi Merah. Sama-sama, saya juga senang nih bisa datang ke Bandung. Alhamdulillah ya. Dan kabarnya gimana Bu? Tadi katanya pesawatnya agak delay ya Bu ya? Iya, pesawatnya delay, tapi kan aman ya karena airport yang paling sentral di tengah kota itu adanya di Bandung. Jadi ya nggak apa-apa sih. Aman-aman ya Bu ya? Aman-aman aja. Dan tadi kita ngebahas ke sandal jepit yang 25% Ibu. Itu benar jadi 25% yang paling banyak di lautan gitu Bu ya? Dan seberapa dampaknya sih sebenarnya? Jadi ceritanya bahwa banyak sekali sampah di laut kan, apalagi sampah plastik. Dan sampah-sampah ini kan banyak macam nih. Nah, yang bikin senewen ini justru sandal jepit ini. Padahalnya kan kalau kita hati-hati ya nggak sampai sandal jepitnya lepas atau nggak buang sandal jepit ke dalam sungai, itu kan mestinya nggak ada sandal jepit kan. Nah, yang anehnya itu ya itu bahwa dari sampah-sampah plastik, dari beratnya itu kira-kira sampai lebih dari 20% ya, sekitar 25% itu dari sandal jepit. Saya sampai kepikir, coba deh ada yang jual ya, apa klip gitu supaya kalau di pantai diikat gitu supaya jangan lepas. Karena kayaknya banyak kasus gitu ya, main di ombak, segala macam, tiba-tiba sendalnya hilang gitu. Iya, Dan itu gitu. jadi 20% lebih ya Bu ya, sampah di lautan. Dan itu karena saya sama teman-teman sama tim Bumi Merah nih searching di akun Instagramnya Ibu Suzy yang namanya kayaknya irkaici banget ya, sustainable_Suzy. Yes, itu terinspirasi dari mana Bu? Kayaknya wah sangat irkaici dan anak muda banget. Gitu ya. Ya ini kan story-nya agak panjang sih karena saya memang aktivis lingkungan dan memang dari dululah pecinta lingkungan. Jadi saya juga menjadi trainer Al Gore, bicara tentang lingkungan dan juga bisnisnya juga di lingkungan. Jadi saya pingin nulis blog tadinya tentang lingkungan gitu dengan concern saya lah gitu. So anak saya bilang, "Mam, tahu nggak kalau yang baca blog tuh jarang banget loh," katanya. Gitu. Baca ya, Gitu minat ya. baca di Indonesia tuh kayaknya kurang banget juga. Iya, dan juga saya kan kalau nulis pikir ya 500 kata. Ya dia bilang, "No, nggak ada yang baca, itu blog maksimum 200 aja udah cukup." Lalu mulailah nulis berapa blog gitu. Baru pelan-pelan kayaknya susah karena nggak banyak yang baca juga. Akhirnya mereka bilang satu perlu nama yang catchy. Ada teman saya yang bilang, "Oh, kan tante ini tentang sustainability kan saya bicara tentang sustainability." Dia bilang, "Wah, itu ejaannya Sustainable Suzy yang cakep." Oh, anak saya bilang, good idea." Langsung. Jadi akhirnya anak saya sama ponakan saya itu dua yang apa namanya mendirikan dengan saya ini Sustainable Suzy. Arahnya kemana, kontennya dari saya, tapi mereka yang karena mereka kan masih waktu itu umur 20-an lah. Jadi ya harus gini, jangan yang boring, bahwa mami harus senyum terus. Kalau di video tuh harus senyum terus. Jadi Baru belajar gitu-gitu. Approvalnya dari anak dan keponakan ya? Iya. Mbak, Bu. Gitu. Jadi Sustainable Suzy ini emang ketika pertama kali denger langsung waduh irkeci banget gitu. Iya. Terus nih karena tadi disinggung juga Ibu sebagai CEO-nya The Body Shop ya Bu ya? Betul. Jadi kalau sekarang saya chairperson udah. chairperson ya. Nah, apakah yang ini tuh The Body Shop yang membuat Ibu menjalankan sustainable living atau bahkan sebelumnya tuh udah lama sebelum kenal The Body Shop-nya Ibu sudah menjalankan sustainable living ya Bu? Jadi yang pertama adalah love for nature. Love nature. Iya, jadi waktu dulu kan saya tinggal di Jakarta dan sekeluarga itu kalau weekend pasti ke puncak. Dan puncak itu dulu nggak seperti sekarang. Dulu Bandung juga nggak seperti kayak gini. Macet, rame. Jadi sangat hijau. Walaupun saya tinggalnya dulu di Jakarta tuh di Pasar Baru, coba bayangin kan nggak ada pohon di situ. Tapi
terus terang saya sering sekali terhubung dengan alam karena suka pergi ke puncak. Lalu kan Jakarta ya zaman dulu kita suka naik boat ke Pulau Putri. Jadi zaman dulu nggak ada internet, nggak ada apa-apa. Jadi kita kalau main pasti ke alam gitu. Dan orang tua saya itu dari Makassar. Oh, dari Makassar? Ya kalau orang Makassar pasti harus ke laut. Jadi sangat familiar itu untuk pergi naik boat. Zaman dulu nggak ada scuba segala macam ya, paling berenang, mancing, main-main di pulau gitu. Sama weekend pasti ke puncak gitu. Jadi memang Tante saya punya villa. Di Jadi puncak tadi. di puncak di Cipanas. Jadi udah biasa lah main di alam. Jadi sudah punya tercipta hubungan yang dekat dengan alam. So that's the first thing. So I love nature. Jadi waktu mau pingin punya bisnis sama suami saya. Ke body shop nih. Nah iya, kita pertama-tama kerja di perusahaan biasa gitu ya, cari uang gitu. Tapi kayaknya aku boring banget ya. Terus terang, saya tuh bukan Gen Z gitu ya. Kalau sekarang sih trendy banget lah. Janganlah cari bisnis doang kan, do your passion gitu kan. Tapi that was a long time ago ya, mungkin udah 30 tahun yang lalu. Jadi saat itu pun saya merasa bahwa it's kind of boring gitu lah, just to make money terus terang gitu ya. Karena you can always make more money. Kalau saya sih cukup confident bahwa kita kalau cukup punya skill, punya little bit of entrepreneurship, udah pasti lu bisa cari duit deh. But you know what kind of satisfaction do you get? Itu kuncinya. Jadi waktu kerja muncul nih body shop. Kenapa? Karena saya dulu saya beruntung lah sekolah di luar negeri. Jadi lewat UK ngelihat body shop, saya jadi customer karena langsung jatuh cinta karena body shop ini kok interesting banget ya. Kayak gini nih, kayak Ijonya gini nih. mirip di gini ya, the body shop di UK waktu itu. Di Tahun UK. berapa Bu kalau boleh tahu? Itu tahun berapa ya? Let's see, mungkin 96 ya. Wow. 97 kayak gitu ya. Nah, waktu itu body shop tuh kan aneh ya. Penampilannya kayak pub. Kayak kalau di England tuh kayak pub gitu loh. Ya very old fashion gitu ya, hijau, bisa ada lampu. Tapi di windownya ya, di showcase-nya itu tuh pasti posternya waktu itu yang saya lewat tuh tentang saving the whale. Kadang-kadang ya ada produk, kadang-kadang tentang ini Amnesty International gitu. Saya kan jadi bingung. Ini apa sih? Dalamnya gitu ya. Jadi aku masuk nggak taunya semua produk kecantikan. Tidak tapi terlihat secara komersil di luarnya gitu. tidak sama sekali, dan banyak informasi dan everybody is so nice kayak community center gitu. Nah dari situ saya jatuh cinta dengan konsep body shop ini. Jadi waktu saya masih kerja itu ada lokasi diminta ini tolong dong di marketing cari foreign brand gitu. Saya langsung body shop, tulis surat gitu. Dianya datang, agennya waktu itu dari Singapura bilang, kamu mau pegang body shop? Saya bilang enggak, kita cuma cari ini kok tenant. Dia bilang kita lagi cari orang loh, kenapa nggak kamu aja gitu loh. Langsung ditembak ya. Iya, soalnya aku cerita saya kan pecinta lingkungan, saya udah lama ya excited lah. Dia bilang kita cari individu, kita tidak mau mencari perusahaan yang besar untuk memegang brand ini, karena waktu dulu tuh body shop sangat personal gitu ya. Anita Roddick foundernya juga sangat. Ya dari situ saya jadi keren banget. Pulang-pulang ya saya cerita sama suami saya. Suami saya juga bilang, apa sih itu toko yang hijau-hijau itu ya? Tiap kali kamu harus masuk yang itu ya? Saya bilang iya yang itu. Nah saya udah excited. Suami saya bilang oke, if you think it's gonna work ya kita bisa coba. Nah mulailah kita pendekatan dan interviewnya juga menarik. Kita harus isi ini kuesioner segini. Setebel gitu. Itu ya. Dan questionnya tuh menarik loh. Apa sih, kenapa, why do you feel you are the right person gitu. Kita harus nulis ya, pecinta lingkungan apa-apa. Satu yang paling berkesan Bu, pertanyaannya dari iya, dia tanya, if you had all the money in the world, what kind of change do you wish to create in this world? Gitu. Itu pertanyaan yang paling berkesan ya Bu ya? Ya itu sangat berkesan gitu. Jadi, itu harus diisi juga. Jadi dari visi yang Ibu punya juga lewat pertanyaannya, lewat apa value yang dipakai di The Body Shop-nya, mungkin Ibu ngerasa ada kesamaan di sana. Dan tadi mungkin
saya pribadi juga Bu ketika melihat The Body Shop nih kayaknya nggak bakal banget bisa pisah dari personalnya Ibu. Yang Ibu bilang tadi kayaknya The Body Shop ini udah personal banget gitu. Bahkan terlihat dari betapa sustainable-nya Ibu Susi gitu lewat Sustainable Susi ini gitu. Terus Bu, karena akhir-akhir ini nih baru banget kemarin kayaknya kita lihat The Body Shop ngeluarin yang body butter durian. Iya, betul. Ramai sekali kayaknya. Wah, itu rame banget. Gimana tuh Bu awalnya bisa apakah Ibu yang menginisiasi? Wah, kayaknya kita harus. Ya, enggak sih, kulturnya The Body Shop ya, dan mungkin karena saya waktu saya jadi pegang Body Shop sama suami saya, kita kan masih kenal Anita. Anita saya Roddick tinggal tadi. di rumah Anita. Kapan-kapan lah sharing ya. Lucu dia, she's such an incredible woman. And selalu full of sense of humor. Dan dia suka bercandain orang loh. Iya, Dan sense of dia humor-nya ya bagus. kalau baca buku dia lucu-lucu lah. Jadi dia paling suka humor. Iya. Jadi memang dulu dia suka bilang, ada orang Asian itu paling susah deh katanya. Diajak bercanda. Paling berat dia bilang gitu. Jadi kan saya sempat juga ngomong ke tim, ayo deh kalau ada kesempatan something interesting ya yang bisa bikin humor, let's bring it back. Karena pada satu saat waktu kita tuh dibeli, kan Body Shop sempat dibeli L'Oreal, to become very serious, serius banget gitu. Terus saya bilang, aduh ini sekarang udah dimiliki orang lain lagi kan, yang lebih environmentalist segala macam. So ya, yuk let's do something interesting gitu. Ya mereka idenya, kita bikin April Mop yuk, gitu. Tahun lalu juga ada tapi belum begitu bagus, belum begitu booming dan idenya tidak sekreatif tahun ini. Akhirnya tahun ini bagus. Akhirnya mungkin Ibu Anita Roddick sudah sadar kayak wah ternyata orang Indonesia juga sense of humor-nya bagus gitu. Belum kenal sama banyak orang Indonesia aja kayaknya gitu karena wah duren aja jadiin produknya The Body Shop rame booming gitu. Wah, rame banget, apalagi itu kan penjelasannya itu penuh antioksidan, creamy segala macam. Wah, pokoknya bagus deh itu. Sampai dikutip beberapa media. Aku lihat juga wah ini banyak banget nih tentang durian ini dan booming di Twitter, di Instagram gitu betul. Selain itu nih Bu, atau mungkin gebrakan dan visi apa lagi yang kira-kira di tahun ini bakal dibawa sama The Body Shop Bu, untuk khususnya sustainability di Indonesia gitu? Iya, sustainability kan termasuk social ya, environment. Jadi untuk social dari akhir tahun lalu kan mungkin sudah tahu ya, kita lagi running big campaign ya untuk disahkannya RUU PKS ya, yaitu RUU penghapusan kekerasan seksual. Ini sangat penting tidak hanya untuk perempuan, untuk laki-laki juga, dan untuk bangsa kita lah, untuk the future for all our children. Karena saya rasa sudah menjadi hak ya untuk semua orang untuk merasa aman. Ya, kalau kita jadi perempuan kita tahu lah. Ya kadang-kadang kita nggak enak nih, gimana ya? Kita dilecehkan juga nggak jelas, mau ngomong juga takut. Nah itu semua akan berubah kalau RUU PKS ini bisa disahkan, karena sudah ada definisi apa itu pelecehan seksual, dan ini adalah tindakan yang kriminal gitu kan. Jadi semua jadi tidak hanya bahwa semua orang terlindungi, tapi semua orang juga teredukasi tentang hal ini. Tentang RUU PKS tadi Bu ya? Ya, dan tentang hal apa itu pelecehan seksual, apa itu kekerasan seksual. Nah, karena kan kalau dilihat dari kebiasaan masyarakat nih Bu, saya juga tumbuh di lingkungan yang kadang membiasakan tadi mungkin sederhana catcalling ya Bu ya? Ya. Nah, itu juga sebenarnya masuk kenapa berarti Bu gitu ya? Gini loh, prinsipnya bahwa kita harus kalau bahasa Inggris treat each other with respect. Iya, benar-benar. Jadi catcalling itu respectful nggak sih? Enggak banget kayaknya. Nah itu kan jadi objek. Lu gini. Atau itu kan nggak kiu gitu kayaknya anak-anak. Iya kayaknya nggak respectful. Jadi intinya dari gender ya, yang kita sebut gender awareness itu merespect. Kayak kita you respect your sister, you respect your mother. So why not treat all women in the same way? Gitu ya, sama jangan bilang cuman cewek loh, cowok juga kena pelecehan, karena kadang-kadang perempuan itu kalau mau sukses dia merasanya bahwa dia harus punya power seperti pria. I tell the truth, sometimes you feel that mungkin dunianya seperti ini dan perempuan juga bisa melakukan walaupun sedikit ya. Gitu. Tapi ya seperti Anda tahu ya, saya di interview juga oleh Ferry.
very yang punya YouTube juga, dia cerita ke saya bahwa dia juga mengalami hal yang jadi sama. penyintas ya Bu ya. Iya, betul. Dan emang bener kayaknya bukan cuman masalah gender, tapi RUU PKS ini tadi Ibu mention juga hak untuk kita merasa aman ya Bu ya. Persis. Bukan cuman masalah gender-genderan gitu. Iya, dan kalau ini disahkan, semua orang kan, seluruh rakyat Indonesia ya pokoknya kalau udah umur 17 pasti ngerti kan, ini nggak boleh loh gitu ya. Jadi ini penting gitu. Nah itu kan bicara juga udah masuk ke apa ya, sebelum dari kecantikan yang dibawa di body shopnya, terus ke RUU PKS. Ya, the next one apa gitu ya? Next one ini ada pertanyaan Bu yang sebenarnya lagi beberapa tahun terakhir ini juga ramai diperbincangkan, katanya tuh cantik tuh kayaknya harus putih kalau di Indonesia. Nah itu stigma-stigma itu. Saya rasa enggak lah, karena kalau kita mendefinisikan cantik itu putih, ya gimana dong perempuan Indonesia? Kan 75% kita nggak putih. Saya aja nggak gitu putih, terus terang udah tinggal di Bali 9 tahun nggak bisa jadi putih. Saya yang termasuk tidak bisa putih-putih juga kayaknya, aduh berarti nggak bisa ganteng lah apa gimana? Iya, jadi kalau cowok malah tidak ada standar itu loh, kan double standard dong. Ya jadi itu it's the old days lah menurut saya. Apalagi zaman ke depan, it's more about your character, about who you are. Jadi to have a smile on your face, to be expressive about what you love, those are the things that make you beautiful. Because semua orang itu sebetulnya beautiful. Kok. Ya, apalagi akhir-akhir ini influencer banyak yang love yourself gitu kan, dia pede untuk ngasih tahu ya gue punya stretch mark atau apapun, dia pede akan hal itu, dan imperfection itu justru yang bikin menarik dari seorang. Persis. Jadi kita juga akan nanti bulan apa ya, mungkin September ya, kita akan launching itu tentang self love. Ya September ya di tahun ini. Iya, bagaimana? And then kita akan launching juga tentang sustainability. Self love sama sustainability itu nanti akan ada cara. Kan sekarang customer body shop kembaliin botol ya. Kita tuh setahun nerima sekitar 1,5 pieces of packaging bag. Which is, saya tuh teman-teman terharu mikirin, sekitar satu orang tuh kira-kira ngembaliin 2, sekian ya. Jadi artinya kan sekitar 700.000 orang tuh setahun. 700.000 bener gak ya? Ya bener dong ya, bagi 2 kan ya. 500 sampai 700.000 orang tuh ngembaliin packagingnya loh kepada body shop. I'm so touched bahwa orang bisa concern ya. Ya tentu saja kita educate ya, karena kita beri point, kita beri benefit gitu. Jadi kalau kamu kembaliin, kamu dapat poinnya bisa dipakai lagi untuk belanja. Nah sekarang the next step for the body shop, kita akan kembali. So we're doing circular economy. Jadi dari kalau dulu kita terima packaging, kita recycle gitu ke pabrik, ke tempat yang lain. Sekarang kita akan buat produk dari botol-botol yang dibalikin. Dari yang dibalikin langsung dibuat produk, bukan ke recycle ke pabrik lagi ya? Bukan. Jadi sekarang bisa dilihat, ternyata aku kembaliin botol jadi ini. Produk ini. Produknya apa aja tuh Bu? Belum tahu. Nah, atau masih nanti dirahasiakan? ada 2 sih terus terang. Ada satu adalah cermin kecil ya, untuk ditaruh di handbag. Ada satu lagi soap dish untuk sabun ya, tempat sabun gitu. Dan ini kelihatan banget ya, maksudnya tadi yang di-mention lagi awal tentang the body shop itu personal, dan kelihatan tadi yang merecycle botol yang udah dibalikin jadi barang, dan ini bisa dilihat nih di belakangnya Ibu Suzy ada karyanya Ibu Suzy langsung ya Bu ya? Iya, ya boleh dibilang gitulah. Yang sebenarnya merecycle atau upcycle ini jatuhnya Bu? Upcycle sih kalau ini. Kalau ini nih ceritanya, saya tuh paling upset lah kalau ngelihat packaging plastik. Packaging plastik banyak banget di mana-mana. Di rumah itu tuh dilarang untuk, di rumah saya tuh memang nggak boleh minum nggak usah di rumah, di kantor juga begitu. Seperti kalau udah pernah ke kantor saya udah tahu ya. Jadi di kantor kita body shop juga nggak boleh bawa kantong plastik, itu cup plastik juga nggak boleh, boba segala macam. No, you have to bring your own cup, pergi beli bawa balik, oke, gitu ya. No straw, apalagi tuh kita no air dalam kemasan plastik, kan gitu. Dan saya juga tahu bahwa
ketemu seorang Amerika sebetulnya. Dia tuh bilang, saya tuh saking sebelnya saya buat proyek untuk men-upcycle supaya ini, because she's a designer. Dia tuh desain, dia bilang sebetulnya kemasan ini bisa kita upcycle. Tapi dengan catatan ya, bukan meng-encourage semua orang untuk memakai semakin banyak. Karena percaya ya, upcycling kayak begini, the cost is not cheap. Ya, it's not cheap. Ya. Karena jangan lupa, kalau kamu buang sesuatu, itu tuh harus dikumpulin lagi, dicuci lagi, segala macam. Let's say kita mau bikin ini dari plastik. Kan tinggal ke pabrik beli itu udah bermeter-meter, tinggal digunting-gunting, dijahit. Ini harus dicari dulu, di matching dulu, ini kan harus di matching nih. Ya, jadi saya membantu seorang ibu ya dengan beberapa karyawannya untuk ya supaya mereka dapat income lah gitu, dan karena it has some value to talk about plastic waste. Jadi saya upcycle ini dan it gives me an opportunity to talk about waste gitu. Ya, jadi bukannya minta semua orang pakai banyak-banyak dan kita bikin tas. Enggak, karena it's not easy. Kayak begini berapa sih kita jualnya kalau nggak salah 100.000 deh. Dan banyak orang lokal mah 100.000 beli sampah yang bener Bu. Nah makanya kan ini adalah a little bit of design artwork to show you bahwa jangan jauh-jauh dari your waste. You know, remind yourself bahwa apa yang kamu buang itu kalau harus dibuatin kayak gini tuh nggak gampang loh. Jadi kalau bisa sih tetap reduce. Tapi kalau udah kamu punya waste yang kamu nggak bisa avoid, kamu mau be responsible, you can upcycle. Karena sistemnya gitu kan, 3R. Iya, recycle atau apa dulu? Reduce dulu. Kalau udah reduce, reuse. Baru recycle yang baru recycle. Kayak ini kan ada ibu-ibu nih, saya ketemu dia tuh bikin dari sachet ini. Boleh mungkin Bu dibawa biar kelihatan. Dia tuh punya dia bikin dari sachet kopi ya ini Bu ya? Kopi. Kan saya bilang ininya bagus gitu, desainnya bagus. Looks-nya malah nggak kayak sampah gitu. Jadi kayak ini secara looks juga punya nilai jadi. Iya betul, tapi selalu saya bilang bukan artinya kamu minum sachet ya, that's not the thing, but gitu. To tell you that these things are indestructible. Ini nih 500 tahun. Kalau satu hari semua ada circular system, it's okay. Artinya semua yang dibuang bisa dikumpulin, semua bisa diproses one day, okay. Kayak di Denmark, di beberapa negara sudah ada sistem. Tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Masih susah sistemnya. Susah. Karena memang kayaknya masih banyak orang kita yang pakai barangnya ya sekedar untuk ini looks-nya bagus, tapi lupa bahwa ada value di balik itu yang sebenarnya ya mungkin untuk karena bentuk sayang kita sama dunia, sama planet gitu ya, jadi milih barang-barang yang upcycle atau recycle tadi. Nah itu bagus. Nah kalau banyak orang yang sadar seperti itu tuh bagus, karena upcycle products everyone is different. Kan nggak mungkin nggak kayak kita bikin tas biasa tuh ke pabrik beli meteran semua kan sama. Kok upcycling nggak bisa? Everyone is different gitu. Ya makanya kalau orang nggak appreciate, jadi ada unsur design also actually in upcycling. Karena ini juga dijalanin sama Ibu nih udah berapa lama Bu? Waduh lama banget. Udah lama banget 10 tahun kali ya. Nah selain itu lebih kali. Tugas kita nih Bu, tugas kita apalagi buat Bumi Merah yang punya sebagai media dan punya pasarnya, tugas kita untuk mengedukasinya menurut Ibu nih. Pertama harus reduce. Harus reduce. Jadi kalau nggak perlu janganlah pakai plastik. Seringkali nggak perlu kok, kayak sedotan, bawa aja sedotan sendiri. Saya juga ada nih kalau mau langsung bawa. Ya yang lebih praktis tuh sebetulnya bawa sendiri lah. Kebanyakan kemarin kan ada yang stainless straw, ada juga yang dari bambu tuh. Iya betul. Ibu dari apa Bu? Ininya. Iya ini. Strawnya. Strawnya dari stainless ada nih, ada yang gold gitu kan tuh. Ada yang stainless kayak begini, yang gold ini malah. Ini mudah kok dibeli atau bisa lah saya juga jual, tapi ya untuk for fun aja. Terus tuh ada ginian, jadi jangan terjebak. Terus terang kadang-kadang saya juga frustasi kan, lupa dulu ya pertama kali lupa, terjebak, waduh udah deh pakai plastik lagi. Jadi sekarang udah nggak lupa, karena kalau kita cinta bumi kita harus mau repot. Kalau kamu nggak mau repot, coba kalau kita cinta pacar mau repot nggak? Harus mau, karena kita cinta gitu kan. Ya itu maksudnya lah. Nah itu mungkin banyak orang-orang kita Bu yang udah
mundur duluan ketika Tas. ngerasa repot. Ini tas Betul, apa, ini Bu? tas ini biasa tas lipat. Kalau ini sih banyak orang udah bawa, mudah-mudahan ya. Iya. Nah ini kan tas, tas gitu, tuh ya, supaya nggak lupa gitu kan, Jadi belanja, dengan tas adanya ini belanja. pas belanja nggak usah pakai plastik Mbak, nggak pakai plastik langsung pakai ini Nah gitu harusnya ya. itu, Iya, iya. Nah, itu. mungkin Bu tipsnya untuk orang-orang kita atau teman-teman sobat bumi nih yang Ya. dengerin, kalau misalnya mau memulai Ya. hidup sustainable living tadi, tapi masih suka ada standby karena ngerasa aduh repot, aduh ribet Susah nih. gitu. Atau Yang mungkin ibu juga pernah merasakan kesulitannya kan? Oh ya pasti. Apa tuh Bu? Tapi gini, kalau kita bener-bener cinta, mau ke pacar, mau planet bumi, the first one is commitment kan. Cewek paling nggak suka kan cowok yang nggak komit ya. Ya, betul sekali. Dengarkan para lelaki. Jadi sama juga. Jadi harus komit dulu. Kalau sudah komit, mulai dengan hal-hal yang kecil. Kayak bawa sendok garpu gitu kan. Tas, it's easy. Even a man, sekarang tuh ada men's bag itu loh ya. Atau beli yang kecil, sekarang ada loh yang kecil-kecil tuh. At least minimum tas belanja deh. Jangan ngambil plastik dulu. Jadi setiap hari improve your commitment aja, dan mau repot dipikirin gitu loh. Kalau nggak perlu jangan gitu. Seperti kalau ke tempat minum no straw, itu udah jadi otomatis. Saya suruh keluarga, suami saya yang pertama, tolong es teh tidak pakai sedotan gitu. Ini memang harus improve-nya pelan-pelan tadi Bu ya. Jadi jangan juga langsung tiba-tiba semua, tidak, tapi mungkin tadi dari plastik dulu tasnya segala macam. Dan tadi yang perlu di-highlight adalah kalau udah cinta mah kan sama cewek, samudra aja diseberangi, gunung didaki gitu kan. Gitu. Terus yang dicintai jangan cuma pacarnya, karena kalau yang dicintai cuma pacarnya terus planet nggak dicintai, planetnya rusak, nggak bisa mencintai pacarnya jadinya. Persis. Saya selalu bilang there's no life on the dead planet. Nah, betul Dan sekali. perubahan iklim ini, aduh, kapan-kapan saya diundang balik ya. Wah, bicara tentang perubahan iklim. Dengan senang hati Bumi Merah akan menyambut. Ya, tapi karena itu kalau mau ngobrol tuh panjang Panjang lagi. banget. Sebelum ke panjangnya tadi, obrolan tadi, ada yang menarik nih Bu. Ya. Sampai Ibu bukan cuman living dengan barangnya yang sustainable, tapi dalam masakan. Dan Amar lihat nih Bu, Ya. Ibu juga mengolah pisang menjadi meatball, bahkan pancake gitu. Betul Itu sekali. bisa ya ternyata Bisa ya? muffin. Jadi kita kan Indonesia tuh ranking loh dalam hal food waste. Ya, sampah makan. Salah satu food waste sebetulnya yang menarik itu adalah kulit pisang. Jadi kalau kita mau jadi sustainable, kita harus sebisa mungkin kita makan seluruhnya. Nah, ternyata kulit pisang itu tuh banyak seratnya loh. Iya. Biasanya kita langsung buang aja, makan pisang buang. Itu kan dari bakery itu kulit pisang banyak sekali. Nah, kulit pisang ini bisa kita olah ya, bisa jadi meatball. Ya, seperti nanti lihat aja deh, check out my Instagram ya. Instagram atau di TikTok sustainable_Suzy ya. And then bisa bikin muffin, seluruh pisangnya dengan kulitnya di blender gitu, campurin bahan-bahan muffin. Jadi lebih wangi lagi. Ini seperti kayak ada essence pisangnya itu dari kulitnya. Soalnya kita udah dari awal, dari kecil kayak ya kulit pisang tuh jatuhnya sampah, padahal ternyata bisa dimanfaatin hingga jadinya nggak nyisa sampah ya Bu. Betul, satu itu, kedua bisa dikompos juga. Ya, kalau senang nanam dikompos, itu juga bagus sekali, menjadi memperkaya ara yang ada di dalam tanah itu. Selain pisang, kira-kira yang Ibu paling favorit Bu? Ini kan tadi pisang jadi meatball dan pancake. Iya. Ada lagi nggak Bu satu mungkin diceritain? Saya nih lagi rajin nanam kan karena pandemi kan di rumah. Nanam. Wah, aku punya terong banyak banget. Yang saya lagi demen nih sekarang yaitu terong lasagna itu kita lagi bikin, enak banget itu. Terong jadi bisa ke lasagna, masuknya pengganti daging Bu ya? Iya, itu dia. Jadi karena kita itu sudah dalam situasi di mana climate change ya is really bad. One of the easiest things to cut your emission is to kurangin makan daging.
ini nih. Saya bilang kurangin ya, karena kalau minta semua jadi vegetarian pasti pada protes. Nah, gimana dong Bu makan bakso? Nah, gitu kan. Ya udah, mulai dulu Meatless Monday. Itu kan keren tuh Meatless Monday, kalau ini anak-anak muda semua pada mau ikut Meatless Monday. Masalah Gitu. tadi ngurangin daging juga kan sempat rame tuh tentang konspirasi. Ya, Terus itu dia akhir-akhir ini Seaspiracy. akhir ini tuh Seaspiracy. ada pendapat yang Ibu lihat mungkin Bu dari apa yang baru deh Seaspiracy ini? Iya, menurut saya itu benar sekali. Saya lama sih on the board of Greenpeace di Southeast Asia. Jadi memang isu-isu itu udah lama kita bahas ya, karena memang ini ya di bidang lingkungan. Dan apa yang disebut tuh benar sekali. Memang dia bilang bahwa ngapain kamu cuman ngurusin plastik straw, padahal ada problem yang jauh lebih parah. Betul. Tapi harus ingat bahwa when you start a sustainability journey, you have to start with a small step. Gitu ya. Jadi itu saya nggak setuju sih bahwa kamu nggak usah ini ya, masih parah kok, ada dolphin dibunuh apa gitu kan. Itu memang betul, dari dulu kan ada yang buat film itu ya, The Cove dan lain-lainnya. Tapi yang lebih mengkhawatirkan sebetulnya fishing. Fishing ya? Ya, karena memang kenapa saya tuh setuju banget dengan Ibu Susi Menteri, ya ex-menteri ya, Susi Pujiastuti ya, sama-sama Susi kan. Sama-sama Susi, cuma yang ini pakai Z dan Y. Iya, jadi bahwa nggak boleh ada fishing pakai net yang cantrang itu loh. Orang tuh nggak ngerti kenapa nggak boleh cantrang, itu kan untuk ekonomi segala macam, but nggak bisa. Merusak ya Bu ya? Merusak. Drift net atau cantrang itu mengambil semuanya yang ada di laut. Bisa mungkin keambil dapat, cuman ya beberapa tahun ya nggak bakal seramai sebelumnya. Nggak bisa recover. Dan ini nggak hanya terjadi di fishing. Saya kebetulan baru hari Minggu itu baru ke ini Taman Nasional Bali Barat. Yeah. Dan saya tanya, gimana Pak pandemi ini turis berkurangnya? Iya, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah kan nggak ada kerjaan tuh. Mereka tuh nangkep burung kan, itu Taman Nasional ya, jadi burungnya banyak. Itu pakai ghost net. Ya sistem kayak cantrang juga di ghost net nggak kelihatan, jadi ditinggal kan burungnya pada nyangkut di situ. Nah nanti udah yang nggak dimauin ya dibuang aja, dibunuh gitu kan. Jadi kita nggak bisa kita nggak bisa ngambil seluruhnya yang ada di dalam nature. It's very dangerous karena alam itu perlu waktu untuk recover gitu. Restorasi dari populasi ikan. Ya kalau diambil semua tidak bisa regenerate. Kayak kalau manusia tuh kayak genocide gitu. Iya. Makanya itu tadi sama aja. Drift net is actually a type of genocide. Type of genocide untuk hewan tadi ya. Untuk hewan, coba turtle berapa ribu yang tertangkap di drift net. Dan tadi untuk nge-recovernya bumi ini mungkin akan terbantu dengan sustainable living-nya ya Bu ya? Iya, satu. Dan, itu. Arti sustainable living buat Ibu nih Bu? Satu. Yang secara personal kayak kenapa memilih jalan sustainable living? Jadi gini, kalau kita perlu gini ya, planet bumi itu dulu populasinya, saya mesti lihat data ya, tapi populasi kita sekarang berapa? 7 miliar kan? Di planet ini kan? Iya. Dan ini progresif kan, gitu. Nah, resources yang ada di bumi kita ini tidak cukup sebetulnya. Kalau kita semua mau hidup seperti itu, semua mau makan ikan sebanyak-banyaknya, mau semua orang seluruh dunia maunya makan steak, semua mau makan salmon, ya habis. Dan terciptalah hal yang Anda lihat di Seaspiracy itu. Iya. That's why I say kalau semua kita mau hidup di planet bumi ini, we have to be sustainable. Kalau let's say dari 7 miliar manusia, 5 billion is vegan. Yeah. Then the Seaspiracy, the problem is not going to exist. Karena kalau you're vegan, you don't eat fish. Ibu vegan apa vegetarian? Saya sementara vegetarian. Ya mostly ya bisa bilang maybe 50% vegetarian, 50% vegan. Nah kalau di rumah kan masak-masak ya vegan aja. Terus saya suka banget sama statementnya Ibu. There's no yang nggak ada sayuran yang nggak baik, yang nggak jelek ya Bu ya. Apanya? There's no a bad
sayuran yang Ibu Iya, sempat iya. mention. Jadi sayuran tuh walaupun ada jeleknya dikit gitu kan, Yes, itu ugly fruit. ugly fruit ya tadi. Ya, Agak mikir apa there's ya? no ugly fruit, ugly vegetable. Jadi maksud saya gini loh, kita tuh sebagai konsumen, ini yang ngerusak planet. Semua ibu-ibu maunya beli apel yang merah, yang bersih. cantik, yang Jadi bersih. kayak mainan jatuhnya. Nah, dan itu yang bisa dijual dengan harga yang tinggi kan? Artinya apa? Harus commercial farming. Nah, Ya, standardization kan, jadi harus pakai pestisida, harus ini, harus itu. Nah, dan juga about 20 to 30% harus dibuang. Karena nobody wants to buy ugly fruit. Kalau saya mah, let's just buy the ugly fruit. Kalau aku lihat ugly fruit, saya tahu bahwa probably lebih organik. Oke. Karena yang menciptakan fruit yang kayak plastik itu, that's very unorganic, pestisida banyak, macem-macem gitu loh. Ini kita masuk ke sesi terakhir, Bu. Ya. Terima kasih jawabannya sudah dijawab semua. Kita masuk ke rapid question nih. Ya, Ada boleh. 4 pertanyaan. Yang pertama, kalau disuruh pilih Bu satu aja, lebih memilih sebagai CEO The Body Shop atau sebagai pecinta lingkungan? Walaupun kayaknya di kenyataannya tidak bisa dipisahkan ya Bu. Kalau milih satu, Saya jadi aktivis lingkungan. aktivis lingkungan. Selanjutnya, pancake pisang atau meatball pisang? Meatball pisang. Meatball pisang. Enak loh, coba Enak ya? deh bikin. Bisa ada kerasa tetap dagingnya Bu ya? Teksturnya yang enak. Teksturnya ya? Tekstur. Kalau wanginya sih memang enggak, tapi Wanginya tetap pisang. teksturnya oke banget. Oke, nanti kita lihat tutorialnya seperti apa di TikTok dan kita coba. Selanjutnya, 3 produk favorit The Body Shop buat Ibu. Oke, yang pertama kalau saya senang skincare ya, Skincare jadi ya. Drops of Youth serum nomor 1. Yang kedua Oils of Life serum juga, karena sekarang kita harus perhatikan we need to use serum because serum itu is of a higher quality, yaitu urusan produk lain lagi. Yang ketiga I guess it would be tea tree oil. Tea tree oil. Trichi oil. Ya. Oke. Ya. Dari 3 itu lanjut ke rapid question yang terakhir. Kalau benar ada nih Bu, The Body Shop lebih pilih The Body Shop yang varian durian atau The Body Shop varian mie goreng? Pasti durian. Pasti durian karena sudah dicek ombaknya kemarin ramai ya. Iya, iya. Gitu aja. Baik, terima kasih untuk Bu Susi akan kehadirannya di sini. Terima kasih dan salam-salam dulu teman-teman. Tepuk tangan untuk Bu Susi kali ini. Terima Mudah-mudahan- kasih. Thanks for having me. Iya, ini sebuah kehormatan buat Bumi Merah khususnya Amarojuna pribadi. Asli. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Bye. Bye.